Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rusulika wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam Jumat yang kedua ini, tarikh 14 Februari 2014 Masehi, marilah kita mengaturkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan khatib berwasiat agar selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya sesuai yang Rasulullah SAW kerjakan. Dalam kesempatan ini khatib akan menyampaikan khutbahnya dengan judul Masyarakat Madani dan Demokrasi. Berbicara demokrasi mengingatkan kita saat Orde Baru. Gerakan reformasi pada saat itu telah menginjak tahap ledakan partisipasi setelah melewati tahap pertama, yaitu fragmentasi sosial politik yang memuncak pada lengsernya Pak Harto. Ledakan partisipasi itu bernilai positif karena justru inti demokrasi ialah partisipasi umum, tetapi harus dijaga agar jangan sampai suatu ledakan tersebut menjadi destruktif. Karena tidak terkendali, oleh karena itu nilai-nilai Madaniyah, ajaran Nabi Muhammad SAW harus benar-benar dihayati, diyakini, dan diamalkan dengan keimanan dan kesungguhan hati. Dengan begitu kita akan maju melalui proses-proses demokratisasi sebagai agenda paling pokok dan paling menyeluruh dari gerakan reformasi tersebut. Berkenaan dengan itu, masyarakat Madani memerlukan prasarana sosial budaya yang memadai untuk menopang perwujudannya. Prasarana sosial budaya untuk menopang modernitas adalah ide masyarakat Madani, ajaran Nabi pada bangsa Arab 14 abad yang lalu, bahwa belum sepenuhnya terbentuk. Karena itu, sebagaimana telah disyaratkan, masyarakat Madani kemudian dapat dijegal oleh dinasti Bani Umayyah, yaitu dengan Muawiyah memutuskan untuk menunjuk anaknya sendiri bernama Yazid sebagai penggantinya. Sejak itu dunia Islam hanya mengenal sistem kekuasaan dinasti genealogis, yaitu sistem kekuasaan atas dasar pertalian darah sampai sekarang ini. Kita dapat mengukur kegawatan ini atas penyimpangan tersebut jika kita ingat sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa mati dalam kefanatikan kabilah atau suku atau golongan, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah dan tidak tergolong umat Nabi Muhammad SAW. Baru di zaman modern ini, dunia Islam mulai mengenal sistem pemerintahan representatif melalui pemilihan. Ironisnya, setelah dunia Islam mengenal sistem politik modern model Barat, maka mungkin pada zaman sekarang ini, umat Islam memiliki prasarana sosial yang budaya yang nisbi. Hal ini lebih baik untuk mewujudkannya sesuai dengan prinsip kemanusiaan universal atas dasar fitrah dan sesuai pesan Nabi untuk mengambil kearifan dari manapun datangnya. Kita dapat belajar dari bangsa-bangsa yang telah mengalami sejarah panjang menuju demokratisasi. Tantangan masa hadapan demokrasi di negeri kita adalah bagaimana mendorong berlangsungnya proses-proses yang diperlukan untuk mewujudkan nilai-nilai Madaniyah.
Dengan kata lain, tantangannya ialah bagaimana mengupayakan agar jiwa dan semangat Madaniyah atau keadaban benar-benar menjadi pandangan hidup, way of life di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana masyarakat Madani dalam menentukan posisi kepemimpinan dengan melihat kecakapan ukuran pribadi yang dinilai atas dasar pertimbangan yang bersifat universal dan dilambangkan dengan puncak kepemimpinan yang tidak bersifat keturunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang pertama Al-Qur'an Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu berasal dari seorang lelaki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Yang kedua, Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Likulli ja'alna minkum sir'atan wa minhajan walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahida walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami jadikan atau kami beri aturan dan jalan terang. Sekiranya Allah menghendaki niscaya kamu dijadikan satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berkompetisilah dalam berbuat kebajikan. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 90. Inna allaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, melarang perbuatan yang keji dan kemungkaran serta permusuhan. Dialah Allah memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dengan mengutip ayat-ayat tersebut di atas dan melihat sumber-sumber kontemporer berikut ini adalah deretan tentatif beberapa nuktoh penting pandangan hidup demokratis. Yang pertama, pentingnya kesadaran kemajemukan atau pluralisme tidak sekedar pengakuan saja atau pasif, tapi kemajemukan menghendaki tantangan yang positif kepada kemajemukan itu secara aktif. Seseorang akan dapat menyesuaikan diri kepada cara hidup demokrasi jika ia mampu mendisiplinkan dirinya ke arah persatuan dan kesatuan yang diperoleh melalui kegunaan kreatif, dinamika, dan segi-segi positif kemajemukan. Masyarakat yang teguh berpegang kepada pandangan hidup demokratis harus dengan sendirinya juga teguh memelihara dan melindungi lingkup keanekaragaman yang luas. Pandangan hidup demokratis seperti ini menuntut moralitas pribadi yang tinggi. Yang kedua, dalam istilah politik negara kita mengenal adanya prinsip musyawarah atau saling memberi isyarat dalam arti bahasa Arab. Keinsafan dan makna dan semangat musyawarah menghendaki atau mengharuskan adanya kedewasaan untuk dengan tulus menerima kemungkinan kompromi atau bahkan kalah suara. Semangat musyawarah menuntut kesediaan para pesertanya untuk menerima berbagai kemungkinan yang terjadi. Prinsip dalam demokrasi belum tentu dan tidak harus seluruh keinginan atau pikiran kita akan diterima dan dilaksanakan sepenuhnya. Salah satu checklist semangat ini ialah seberapa jauh kita dewasa dalam mengemukakan pendapat, mendengar pendapat orang lain, menerima perbedaan pendapat, dan kemungkinan mengambil pendapat yang lebih baik. Nabi Muhammad SAW pernah kalah suara dalam musyawarah, yaitu dalam menentukan strategi menghadapi serbuan kaum kafir Quraisy Mekah. Beliau dengan tulus dan besar jiwa menerima keputusan orang banyak dalam menghadapi perang Khandaq di tahun ke-5 Hijriah. Yang ketiga, berkenaan dengan demokrasi. Tantangan nyata bagi bangsa Indonesia bahwa setelah kita merdeka sekitar setengah abad belum pernah hidup selain di bawah pimpinan bapak bangsa
yaitu Bung Karno dan Pak Harto. Kedua tokoh ini dari beberapa segi harus diakui telah meletakkan beberapa pondasi kebangsaan dan kenegaraan. Tetapi pengalaman hidup di bawah ketokohan seorang bapak bangsa dengan kepribadian yang sangat dominan, sehingga membuat kita kurang terbiasa membuat keputusan sendiri dan kurang mampu melihat serta memanfaatkan alternatif-alternatif karena sikap absolutismenya dan monolitismenya. Hal ini bertentangan dengan cara hidup demokrasi. Yang keempat, ungkapan tujuan menghalalkan segala cara mengisyaratkan suatu kutukan kepada orang yang berusaha meraih tujuannya dengan cara-cara yang tidak peduli kepada pertimbangan moral. Pandangan hidup demokratis mewajibkan adanya keyakinan cara haruslah sejalan dengan tujuan. Bahkan sesungguhnya klaim atas suatu tujuan yang baik harus diabsahkan oleh kebaikan cara yang ditempuh untuk meraihnya. Maka antara kedua tidak boleh adanya pertentangan. Setiap pertentangan antara cara dan tujuan jika telah tumbuh menggejala cukup luas pasti akan mengundang reaksi-reaksi yang dapat menghancurkan demokrasi. Maka demokrasi tidak terbayangkan tanpa akhlak yang tinggi. 5. Permufakatan yang jujur dan sehat adalah hasil akhir musyawarah yang juga jujur dan sehat. Para anggota masyarakat demokratis dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan yang juga jujur dan sehat guna mencapai permufakatan yang juga jujur dan sehat. Permufakatan yang dicapai melalui manipulasi atau taktik-taktik yang sesungguhnya hasil sebuah konspirasi bukan saja merupakan permufakatan yang curang, malah merupakan pengkhianatan langsung kepada nilai dan semangat demokrasi. Karena itu faktor ketulusan dalam usaha bersama mewujudkan tatanan sosial yang baik untuk semua merupakan hal yang sangat pokok. Faktor ketulusan itu mengandung makna pembebasan diri dari vested interest yang sempit, termasuk egoisme politik. Yang keenam, dari sekian banyak unsur kehidupan bersama yang baik ialah terpenuhinya keperluan pokok, yaitu pangan, sandang, dan papan. Dan karena ketiga hal itu menyangkut masalah sosial dan budaya, mengapa kita makan nasi, menyandang sarung, mengenakan kopiah, memakai kebaya, dan tinggal di rumah joglo misalnya? Maka pemenuhan segi-segi ekonomi itu tidak lepas dari perencanaan sosial dan budaya. Warga masyarakat demokratis ditantang untuk mampu menganut hidup dengan pemenuhan kebutuhan secara berencana dan harus memiliki kepastian bahwa rencana-rencana itu benar-benar sejalan dengan nilai kemanusiaan universal dengan memperhatikan kenisbian budaya lokal. Yang ketujuh, kerjasama dan sikap antara warga masyarakat yang saling mempercayai etikat baik masing-masing. Kemudian jalinan dukung-mendukung secara fungsional antara berbagai unsur kelembagaan kemasyarakatan yang ada merupakan segi penunjang efisiensi untuk demokrasi. Masyarakat yang terkotak-kotak dengan masing-masing penuh curiga kepada lainnya bukan saja mengakibatkan tidak efisiensinya cara hidup demokratis, tapi dapat menjurus kepada lahirnya pola tingkah laku yang bertentangan dengan nilai-nilai asasi demokrasi. Pengakuan akan kebebasan nurani, freedom of consent, persamaan antara hak dan kewajiban bagi semua warga, egalitarianisme, dan tingkah laku penuh percaya kepada etikat baik orang dan kelompok lain mengharuskan adanya landasan pandangan kemanusiaan yang positif dan optimis. Pandangan kemanusiaan yang negatif dan pesimis akan dengan sendirinya sulit menghindari perilaku curiga dan tidak percaya kepada sesama manusia yang kemudian berujung pada keengganan bekerja sama. Berkaitan dengan ini bagi masyarakat bekas jajahan, masalah kolonial mental juga masih belum seluruhnya terhapus
akan menjadi sumber tantangan dan kendala dalam mewujudkan demokrasi. 8. Dalam percakapan sehari-hari kita biasa berbicara tentang pentingnya demokrasi. Tetapi karena pengalaman kita yang masih kurang bahkan belum pernah dengan sungguh-sungguh menyaksikan apalagi merasa hidup berdemokrasi, ditambah kenyataan bahwa demokrasi dalam abad ini yang dimaksud adalah demokrasi modern, maka bayangan kita tentang demokrasi umumnya masih terbatas kepada usaha indoktrinasi dan penyuapan konsep-konsep secara verbalistik. Sering terdengar pada masyarakat adanya kejengkelan karena adanya kesenjangan antara perkataan dan perbuatan di kalangan para pemimpin tertentu. Kesenjangan itu adalah akibat dari kuatnya budaya menggurui dalam masyarakat kita sehingga verbalisme yang dihasilkannya bahwa yang bersangkutan merasa telah berbuat hanya karena telah berbicara. Karena pandangan hidup demokrasi bisa terlaksana bila kesadaran universal dapat realisasikan. Oleh sebab itu nilai-nilai dan pengertian-pengertiannya harus dijadikan unsur yang menyatu dengan jalan merasakannya dalam hidup nyata. Kita harus mulai dengan sungguh-sungguh memikirkan untuk membiasakan diri kita dan masyarakat pada umumnya kepada perbedaan pendapat. Tradisi pemilihan secara terbuka untuk menentukan pimpinan dan membuat keputusan-keputusan serta menetapkan kebijakan-kebijakan. Dan yang terakhir adalah yang ke-9, demokrasi bukanlah suatu yang akan terwujud bagaikan bintang jatuh dari langit, melainkan menyatu dengan pengalaman nyata dalam eksperimentasi kita sehari-hari yang boleh jadi melibatkan proses-proses coba dan salah, coba maning, salah maning, dicoba lagi, dan benar, trial and error. Justru dengan melalui proses-proses itu kita akan tumbuh bersama menjadi lebih dewasa, seiring dan sejalan dengan dinamika masyarakat. Titik kuat demokrasi adalah dengan segala kekurangannya, ialah kemampuannya untuk mengoreksi diri kita sendiri, persis karena prinsip keterbukaannya itu. Dari pokok-pokok itu dapat dipahami bahwa demokrasi bukan masalah prosedural tetapi masalah prinsipil karena merupakan suatu pandangan hidup, way of life. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa demokrasi tidak mungkin terwujud tanpa kesadaran yang cukup tinggi tentang jiwa madania, disertai komitmen sejati seluruh warga masyarakat kepada pluralisme dan toleransi sebagai masalah prinsipil, bukan persoalan prosedural semata. Dan suatu komitmen sejati senantiasa berdimensi keruhanian seperti yang ada dalam pandangan keagamaan. Berkenaan dengan itu semua, kaum muslim kini dituntut untuk mampu menangkap makna esensial di balik eksperimen kekhalifahan Umar bin Khattab dalam berijtihad. Eksperimen hasil ijtihad beliau merupakan realisasi lebih lanjut prinsip-prinsip masyarakat madani yang telah diletakkan dasar-dasarnya oleh pendahulunya ialah Nabi Muhammad SAW. Makna esensial eksperimen itu tanpa banyak kesulitan dapat diterjemahkan kembali ke dalam dimensi-dimensi modern kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Dengan pengkayaan dari pengalaman kemanusiaan universal, dengan begitu akan tumbuh dukungan otentik kepada demokratisasi, agenda utama reformasi menuju masa depan yang lebih baik bagi seluruh bangsa Indonesia dalam suatu modern nation state. Sebagai kesimpulan bahwa masyarakat madani yang dibangun Rasulullah SAW merupakan bentuk masyarakat madani yang dijadikan model ideal oleh umat Islam di Indonesia. Untuk membangun masyarakat madani di Indonesia perlu berpijak pada landasan historis yang berdasarkan wahyu dan didukung oleh pengembangan pemikiran rasional, ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang dilaksanakan dengan menjalin hubungan di dalam negeri maupun hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, dengan maksud dan tujuan agar Indonesia mampu membangun persatuan dan kesatuan sebagai wujud masyarakat madani.
Program yang sangat mendesak dalam era reformasi adalah menciptakan sebuah kekuatan sosial yang mampu menjadi panutan bangsa. Karena dalam hal ini sangat kita rasakan bahwa elit nasional kita sekarang sudah kehilangan legitimasinya sebagai panutan. Berawal dari krisis kepercayaan, berdampak pada krisis politik dan hukum, yang semua itu bersumber dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Dan tidak boleh kita lupakan bahwa untuk membangun masyarakat madani di Indonesia, agama jangan dijadikan aspek pelengkap, tetapi merupakan bagian integral dan inheren dalam masalah-masalah kenegaraan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, pembenahan terhadap pribadi-pribadi maupun masyarakat merupakan hal-hal yang terpenting untuk segera dilakukan kalau kita ingin membangun masyarakat madani. Allah berfirman, "Katakanlah wahai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat. Kelak kamu akan mengetahui siapakah yang akan memperoleh hasil yang baik dari dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapat keberuntungan." Al-Quran Surat Al-An'am ayat 135. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amilun fasawfa ta'lamun man takunu lahu akibatud dar innahu la yuflihudz zalimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.